Halo semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Room No 7 atau Kamar Nomor 7 yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Lee Yong Seung. Yo, simak alur ceritanya guys. Film ini berawal seorang laki-laki yang bernama Dosi. Ia turun dari mobil menuju toko pemutar DVD miliknya. Di toko juga terdapat seorang karyawan bernama Taejung yang sedang mengaransemen lagu. Sesampainya di toko, Dosik mengeluh karena bisnis toko DVD sepi. Dosik juga memberitahu Taejung bahwa besok ada pegawai baru di pagi hari. Taejung heran mengapa di saat tokonya sedang sepi, Dosik masih saja merekrut karyawan baru. Namun Dosik mengabaikannya. Taejung juga meminta kepada Dosik untuk membayar gaji Taejung yang belum dibayar. Namun Dosik mengatakan gajinya akan dibayar nanti di saat tokonya sudah laku terjual. 내고 있어요. 16만 7,300원. 내가 정리한다고. Dosik tidur di toko DVD. Di sana juga ada sebuah kamar untuk berdoa dan menyimpan berangkas uang. Kamar tersebut adalah kamar nomor 7. Keesokan paginya, Dosik menemui temannya untuk menanyakan perkembangan tokonya karena belum laku terjual. Di sana temannya menyarankan agar tempat tersebut dibuat untuk tempat mesum saja. Ternyata teman tersebutlah yang dulu menyarankan Dosik untuk membuka toko DVD hingga Dosik menginvestasikan uangnya. Namun ternyata sekarang toko diambang kebangkrutan dan Dosik kesal kepada temannya. 하루에 한 팀, 두 팀 받아요. 2만 원, 3만 원. 들어보니까요. 저 새끼 진짜. 나한테 왜 그래? Dosik kembali ke toko dengan membawa pegawai baru yang bernama Hanwoo, warga Cina yang sudah lama tinggal di Korea. Di sana Dosik menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pegawainya. Dikarenakan sudah sip siang, Taejung datang dan Hanwoo pun pergi dari toko. Beberapa saat kemudian, Taejung pergi ke pusat pegadaian. Di sana, Taejung ingin menggadaikan laptopnya karena ia sudah tidak memiliki uang lagi. Setelah dari pusat pegadaian, Taejung mengirim amplop yang berisi lagu ciptaannya dengan harapan akan ada produser baru yang melirik lagu karyanya. Taejung pergi ke sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah tempat penyelundupan narkoboy. Di sana mereka meminta agar Taejung menyimpan narkoboy selama 10 hari dikarenakan akan ada penggerebekan di tempat tersebut. Awalnya Taejung menolak, namun dikarenakan ia sudah tidak memiliki uang, akhirnya ia menyetujui permintaan tersebut. Taejung pun pergi ke tempat kerjanya. Ia membobol kursi dan menyembunyikan narkoboy di kamar nomor 7. Di sisi lain, Dosik makan bersama di rumah saudaranya. Di sana mereka berbincang mengenai bisnis yang dijalankan Dosik yang tidak berjalan lancar. Kakak Dosik pun meminta untuk menjual toko DVD tersebut dan ikut saja bekerja dengannya di rumah makan. Ternyata Dosik mempunyai hutang ke saudaranya yang cukup besar. Dosik kembali datang menemui klien yang akan membeli toko bahwa ia setuju untuk membelinya. Namun harga yang ditawarkan lebih rendah dari yang Dosik inginkan. Dikarenakan mendesak dan sangat membutuhkan uang, Dosik pun menyetujui menjualnya. 보증금 5천에서 밀린 5천.
요즘 여기 8천에 가죠, 8천. Toko DVD akan dijual dalam 3 hari ke depan dan klien meminta agar Dosik tidak membuat masalah pada toko tersebut sebelum toko dijual. Di malam harinya, Dosik mengajak kedua pegawainya minum bersama. Di sana Dosik mengatakan bahwa toko DVD berhasil terjual. 큰 사람 되려면은 작은 돈에 Keesokan harinya, Hanuk kembali bekerja. Tiba-tiba ia melihat ada kebocoran dari atap, hingga akhirnya ia menyampaikan kepada Dosik. Dosik meminta Hanuk untuk menampung air tersebut menggunakan ember. 뭐해? Beberapa saat kemudian, Dosik menerima telepon. Di sana ia diberitahu bahwa jam 2 nanti toko DVD akan dicek oleh calon pembeli. Tiba-tiba listrik padam yang ternyata Hanuk tersengat listrik saat membersihkan air. Di sana Hanuk sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dosik segera menghubungi ambulan, namun tiba-tiba ada pelanggan datang sehingga membuat Dosik panik, sehingga Dosik pun langsung menyembunyikan jenazah Hanuk. Dosik mengusir pelanggan, namun sang pelanggan menolak dan akan membayar uang lebih. Tetap saja ditolak oleh Dosik sehingga pelanggan pergi dari toko. Dosik pun frustasi, ia duduk terdiam. Di sana Dosik ingat bahwa jangan sampai ada masalah dengan toko tersebut karena akan sulit terjual. Ia pun menyembunyikan jasad Hanuk ke dalam kamar nomor 7. Ia menutup jasad Hanuk dengan karung dan mengunci permanen kamar nomor 7. Beberapa saat kemudian, Taejung datang sambil menyalakan lilin karena listrik masih padam. Taejung mengingat bahwa toko tersebut akan dijual. Ia kemudian berusaha ke kamar nomor 7 untuk mengambil narkoboynya kembali. Namun, kamar dalam keadaan terkunci. Taejung menanyakan kepada Dosik. Dosik pun panik dan meminta Taejung untuk melihat kamar yang lain saja. Taejung pun bertanya kepada Dosik mengapa Hanuk tidak datang ke toko. Dosik yang panik mengeles dengan mengatakan ia tidak tahu keberadaan Hanuk. Beberapa saat Dosik dihubungi oleh calon pembeli bahwa ia tidak jadi membeli toko tersebut. Ia pun langsung mendatangi orang tersebut. Setelahnya, Dosik berdoa di kamar nomor 7. Di sana juga terdapat jasad Hanuk yang sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Dosik dihubungi bahwa uang sewa bangunan akan dinaikkan. Dosik marah dan menemui pemilik gedung. Ia membawa minyak dan ditumpahkan di lantai dan mengancam akan membakar gedung tersebut. Hingga akhirnya sang pemilik gedung mengalah dan tidak jadi menaikkan sewa gedung. 식사하고 계셨구나. 이거 뭐야? 뭐 하는 거야 이거? 저기 나야 건물주 시키는 대로 하는 사람이지 왜 나한테? 야이씨. 돈 내릴 테니까 닦으라고. Dosik kembali ke tokonya. Di sana ia memergoki Taejung yang akan membuka kamar nomor 7. Taejung bertanya mengapa kamar nomor 7 ditutup sangat rapat. Tanpa mereka sadari, mereka berdua mempunyai rahasia masing-masing di kamar tersebut. Selesai sip kerja, Taejung kembali membobol kamar nomor 7. Namun Dosik menggagalkannya dan meminta Taejung pulang saja. Setelahnya, Dosik membakar semua berkas yang berhubungan dengan Hanuk. Dosik pun bermimpi buruk bahwa ia didatangi oleh Hanuk. Hingga akhirnya Dosik menambah kunci untuk kamar nomor 7 agar rapat. Paginya, Taejung kesal karena kamar nomor 7 ditutup sangat rapat oleh Dosik. Setelahnya datang seorang polisi untuk memeriksa toko karena mendapatkan laporan dari seseorang.
Polisi sempat melihat kamar nomor 7 dan mendekat ke arah kamar. Hal tersebut membuat Dosik dan Taejung ketakutan. Namun Dosik berhasil menghentikan tindakan tersebut setelah Dosik menyogok polisi dengan uang. Dikarenakan sudah merasa tidak aman, Dosik berusaha memindahkan jasad Han-wook ke dalam koper. Namun hal tersebut dilihat oleh Taejung. Namun Taejung tidak melihat jelas apa yang dipindahkan Dosik ke dalam koper. Taejung bersembunyi. Dosik mengunci ruangan untuk berjaga-jaga. Setelah merasa aman, Taejung keluar dari persembunyiannya dan tanpa sadar ia terkunci di ruangan. Dosik berusaha membawa keluar dan membuang jasad Han-wook, namun terpergok oleh seseorang sehingga ia membawanya kembali ke dalam. Di sisi lain, Taejung sudah berhasil keluar dari ruangan. Keesokan harinya, Dosik membeli sebuah mobil dari pasar gelap untuk membawa koper yang berisi jasad Han-wook ke rumah kakaknya. Kakaknya tidak mengetahui mengenai koper tersebut dan menganggap biasa saja. Sedangkan Taejung ditagih oleh rekannya yang bandar narkoboy untuk meminta kembali narkoboy yang dititipkan kepada Taejung. Di sana terlihat perkelahian dan mengancam Taejung dalam waktu 3 hari untuk mengembalikan narkoboynya. Kakaknya menelpon Dosik dan mengatakan bahwa ruangan yang menyimpan koper Dosik bocor dan sedang diperbaiki. Di sana juga kakaknya menanyakan apa isi koper tersebut dan meminta izin untuk membuka koper itu. Dosik panik dan langsung pergi ke rumah kakaknya. Sementara lain, kakaknya Dosik penasaran dan mencoba membuka koper dengan menebak kode kunci berkali-kali. Di sisi lain, Taejung mengetahui bahwa Dosik tidak ada di toko dan ia pun langsung pergi ke toko tersebut. Dosik berhasil datang tepat waktu sebelum kakaknya membuka koper. Ia pun langsung membawa koper ke dalam mobil. Taejung berhasil masuk ke dalam kamar nomor 7. Namun ia mencium bau yang tidak sedap. Ia langsung membuka tempat penyimpanan narkoboynya. Namun setelah membuka, ia melihat koper yang berisi jasad Han-wook. Taejung kaget saat melihatnya. Setelahnya Dosik datang, ia menyadari bahwa Taejung menemukan rahasianya di kamar tersebut. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Taejung meminta Dosik untuk mengembalikan tasnya. Rupanya Dosik juga mengetahui narkoboy tersebut dan menanyakan dari mana Taejung mendapatkannya. Demi rahasia masing-masing, mereka membuat kesepakatan. Dosik akan memberikan narkoboy tersebut, namun Taejung harus membantu Dosik menangani jasad Han-wook. Setelahnya, mereka menutupi jasad dengan kopi agar menutup bau yang tidak sedap. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua menceritakan kehidupan mereka. Dosik dan Taejung bekerja sama untuk membuat toko tersebut laku. Namun hal tersebut tidak berjalan lancar. Saat Dosik akan masuk ke tokonya, di sana ia melihat banyak polisi. Dosik langsung lari ke dalam, namun ternyata polisi yang dahulu disogok Dosik kembali datang dan melakukan penggeledahan.
Dosik mencegah polisi untuk masuk ke kamar nomor 7, namun ternyata gagal. Polisi berhasil membuka pintu kamar tersebut. Polisi berhasil menemukan koper, namun saat dibuka tidak ada jasad di koper tersebut. Akhirnya Dosik pun merasa lega. Rupanya jasad Dosik telah dipindahkan oleh Taejung. Dosik protes karena polisi telah menggeledah tempatnya. Rupanya dari awal polisi sedang menyelidiki kasus narkoboy di toko tersebut, bukan mencurigai Dosik. Setelahnya Taejung datang dan meminta mengembalikan barang masing-masing. Dosik dan Taejung menyelesaikan permasalahan mereka, dan toko pun laku terjual dengan harga yang lumayan tinggi. Sedangkan Taejung lolos tanpa tertangkap dan Taejung mengambil laptopnya di Pegadaian. Taejung membantu Dosik memindahkan barangnya dan jasadnya ke dalam mobil. Taejung pergi ke suatu tempat di mana ia menyembunyikan narkoboy di loker tersebut dan membawanya pergi. Setelahnya, Taejung pergi ke sungai dan mengikat narkoboy dalam kain dan membuangnya ke sungai tersebut. Di sisi lain, Dosik di perjalanan memikirkan tempat untuk membuang jasad Hanwook. Namun tiba-tiba ia melihat Hanwook di kaca. Hingga akhirnya Dosik menangis dan menyesal dengan semua yang sudah terjadi. Dan film pun telah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.